Mister Saham. Jadi Halo. gini Mister, kita kan kayaknya udah lihat banyak nih ya di Stockbit juga mungkin tiap hari itu kayaknya itu aja ya sekarang ya Mister ya yang jadi trending. Terutama yang nomor satu itu kurang lebih buka gitu terus isinya. Oh iya, sampai broker summary pun yang muncul di sekuritas juga paling gede buka tuh misalnya. Buka semua ya. Jadi Mister ini tim Bukalapak atau lupa bapak nih Mister? Saya tim nggak kenal bapak Pak. Sampai muncul kayak gitu ya, sampai muncul anekdot lucu-lucu itu. Kalau saya baca di komen-komen tuh lucu-lucu banget itu Mister. Asli. Iya. Ada yang buka celana lah apa segala macam. Saya cuma ngeliat bagian yang marah-marah aja. Iya. Datengin Instagram, lalu mereka marah-marah. Oi, ini gimana saham kenapa jatuh begini? Marah-marah gitu kan. Terus kalau sudah ngomongin harga, ada artikel nih. Harga saham Bukalapak anjlok, ARB terus. Saya semua tulis di bawahnya, jangan sebut kata buka, nanti orang pada temperamen. Iya benar. Jadi sebenarnya ini kalau ada yang marah-marah kayak gitu tuh, ini salah siapa sebenarnya Mister? Kalau menurut Mister ini? Oh, salah sendiri. Salah sendiri ya? Iya benar. Nggak ada salah orang lain ya kalau di saham itu Mister ya? Ada ya, kalau dana sudah masuk ke market atas dasar pencetan jari sendiri, artinya sudah siap untuk dipertaruhkan. Hilang enggak. Nah itu Berarti orang-orang yang marah-marah karena Bukalapak itu karena kurang edukasi atau gimana menurut Mister ini? Ya, kalau biasanya sih kalau yang dilihat sih itu kalau orang yang ngerti, terutama yang investor ya, Bang, itu nggak akan lah ngikutin yang kayak begitu. Tapi untuk yang spekulator, untuk yang suka trading, apalagi terutama yang memiliki aliran bandarmologi, pasti senang. Nah ini menarik nih. Menariknya ya, gini. Karena kan mereka kan, ya. Bukan Mister, gini. Tadi kan Mister kan sempat ngomong nih ya, kalau misalnya kalau investor nggak akan ngikut yang kayak begini. Nah, ya. Kayak begini nih maksudnya gimana yang sebenarnya nggak boleh diikuti nih? Yang kayak begitu-gitu tuh masalah ini, hype. Oh. Kan kalau di buku-buku investing itu sudah sangat jelas ditulis, jangan ikut euforia, jangan ikut hype. Bahkan Warren Buffett aja ngomong, take the highway that less crowded. Jangan ikut-ikutan. Udah gitu never buy a company dengan cuma menilai berapa penuh dia punya tempat parkir. Peter Lynch. Sama kayak ini ya, belilah kalau ada darah berceceran ya, baru beli ya. Ya, buy ya. when blood is in the street, on the street. The street. Itu Victor Rothschild. Ya. Jadi sebenarnya ya karena ngikuti hype ya faktornya. Iya. Tapi itu kan begini, lucu kalau orang ngikutin hype Bang. Karena gini loh. Apa yang mau dicari gitu loh kalau ngikutin hype. Emang kita tahu bisa ditahan sampai mana? Manuver berhenti di mana, belok di mana, kan kita nggak tahu. Tapi orang pada seneng. Nggak ngerti. Ini dia Mister yang mungkin root problemsnya itu justru malah di hype-nya. Kayaknya kalau di era dulu itu nggak ada lah saham yang sampai nge-hype gini gitu ya. Nah ini kebetulan mungkin karena ada faktor media sosial juga mungkin ya Mister ya. Dan juga menariknya ini yang dibuka adalah Bukalapak. Yang dimana Bukalapak itu mungkin ya memang pada dasarnya adalah perusahaan yang sudah punya nama gitu ya. Nah itu apa itu faktornya Mister? Karena hype itu gitu ya. Kalau ngomongin hype, kalau ngomongin tentang analisa cash flow, tentang siapa yang masuk, kan balik lagi ke supply dan demand. Sebenarnya naikin harga saham itu gampang. Asal semua setuju, sependapat, hold, dan punya kepercayaan yang sama, pasti naik. Benar. Gitu. Nah jadi kalau seandainya memang mau naikin harga saham itu ya tentu hype itu sudah cukup. Jadi misalnya digembor-gemborkan lah, oh saham ini unicorn yang pertama, dijual lah story itu, lalu orang yang nggak ngerti ngedenger di sebelah sana yang bilang oke, ada, sebelah sana oke, ada. Kalau semua pada bilang oke, ke bawah dia udah. Nah tapi nyatanya Bukalapak malah turun Mister. Padahal hype-nya segitu, harusnya semua orang setuju dong. Bukalapak malah turun. Setuju kan, hari pertama setuju. Oh ya hari pertamanya setuju ya. Dan yang setuju kan lokal semua. Emang asing setuju. Nah ini kebetulan saya kan nggak ngamati Mister ya.
Betul juga ini betul juga. Asing kan belum tentu Itu ya. kan lokal, asing nggak setuju. Jadi kalau dari informasi Mister itu memang asing itu nggak lagi ini ya, istilahnya bisa dibilang distribusi atau gimana gitu Mister. Ini kebetulan saya nggak ngamati juga soal bandarmologinya gitu. Kalau saya sih nggak terlalu ngamati bandarmologi to be honest, karena buat saya nggak terlalu penting-penting amat gitu. Saya ngamatin performa kinerja perusahaan gitu ya. Cuma kalau ngomongin soal bandarmologi, saya lebih senang nyebutnya bukan bandar sih, cash flow analysis. Oke, ya foreign flow lah ya. Dasarnya dari bandarmologi kan sebenarnya foreign flow ya. Ya mau dia flow-nya dari lokal ataupun asing, pokoknya ya begitu. Saya bilangnya sih cash flow. Cuma kalau bandar itu kan kesannya kayak ada seseorang, padahal kan sebenarnya nggak selalu. Iya benar nggak selalu. Nah jadi kalau dilihat dari sisi sananya yang soal flow-nya, foreign flow-nya. Cash flow itu suka muter-muter tiap hari, kerjaan saya itu muter-muter ke channelnya Bang Nizar, channelnya siapa saya muter semua. Saya dengerin lagi pada ngomong apa sih sebenarnya kalian itu. malah ini ya. Oke. Nanti dari situ si A ngomong ini. Ya, awal mulai gitu. Si A ngomong ini, si B ngomong ini, si C ngomong ini. Lalu makanya akhirnya saya dapat rumor yang saya dengar bahwa sebenarnya itu adalah exit strategi. Betul. Nah begitu saya lihat exit strategi, saya mulai pelajari kenapa dia bisa bilang exit strategi. Lalu saya lihat dia point of view, make sense. Karena Bukalapak itu tidak pernah market leader. Benar. Saya cari di Google, oh ya memang benar, dia selalu nomor 3, nomor 4, 3, 4, 3, 4. 1, 2 itu Shopee, Lazada, Tokopedia. Ya benar. Tokopedia sama Shopee sih memang yang masih ini dominan. Benar. Jadi karena dia udah nggak market leader, gambarannya kira-kira yang udah punya saham lama di situ ya capek juga dong. Pasti pengen jualan juga gitu kira-kira ya, bisa. Nah jadi logika saya tuh mencoba menjadi orang yang bikin analisis ini. Exit strategi apa mungkin? Lalu setelah saya amati itu, saya pikir dan kunjungannya juga ternyata agak rendah dibandingkan dengan yang lain. Saya pikir masuk akal. Kenapa masuk akal? Sorry Mister, putus Mister. Karena gini, nggak survive, itu yang dimakan. Ya. Nah bisnis bakar duit ini kan bisnis kanibal. Kalau bisnis kanibal itu artinya yang nggak survive, yang dimakan. Nah, yang nggak survive itu siapa? Yang bukan market leader. Karena kalau kita ngomongin bisnis bakar duit, itu yang bertahan biasanya tinggal 2. Begitu tinggal 2, mereka antara 2 pilihannya. Antara merger atau makan yang satunya. Akhirnya dia jadi berdiri sendiri. Oke, gitu. jadi... Nah, begitu saya lihat ternyata Buka itu tidak market leader, make sense banget kalau misalnya ada orang jahat mau exit strategi. Oh, berarti orang ini ngomong ada benernya gitu. Menarik. Jadi gini Mister, kalau misalnya ini seandainya ini belum terjadi, GoTo ya ini masuk ke market kita. Nah, dia kan bisa dibilang market leader ya kan, meskipun sama Shopee itu ketat banget persaingannya. Nah, berarti apakah kalau misalnya GoTo nanti IPO, ini boleh dibeli gitu, karena dia kan market leader tuh. Nah, kalau GoTo, saya sih menilai karena ini kan kita bicara Gojek, kita bicara Tokopedia, kita kemana-mana dengarnya pasti ada. Ya kalau kita nonton bioskop kan Tokopedia, ya benar. Kemana-mana Gojek, mau apa lagi GoPay, GoFood, Go itu ada banyak. Tokopedia juga kemana-mana sering kita lihat. Kalau mereka merger lalu kita lihat Tencent masuk, Microsoft masuk, Google masuk, ya kan, Astra masuk, Telkom masuk. Benar. Kan mereka bukan orang bodoh juga. Betul. Gitu. Terus yang paling menarik itu adalah tidak ada lock up itu. Tidak ada lock up. Ini menarik ini menarik. Ya. Jadi yang menarik karena tidak ada lock up, karena buat saya kalau perusahaan bagus ngapain di lock up orang nggak mau jual juga. Iya ini benar banget ini logiknya sangat benar banget nih. Kalau bagus ngapain di lock up, orang memang nggak mau jualan ya kan. Yang menariknya itu kalau GoTo nanti itu skemanya maunya nggak lock up. Nah ini gimana Mister, kira-kira Mister? Kalau sebagai dari sudut pandang investor ya, saya menilai memang secara mode saya lihat sih kuat ya, karena dia akan market leader di mana-mana gitu ya. Apalagi kan kalau dia sudah bersatu, Shopee hati gitu.
Ya karena kan lini dia jadi banyak kemana-mana. Cuma yang jadi masalah cuma satu, dia itu IPO. IPO itu stand for it probably overpriced. Orang yang masuk ke pasar modal itu nyari modal, yang artinya tidak mungkin dia jual murah. Betul, betul. Yang jadi resiko selanjutnya adalah apa? Nah itu yang kita nggak tahu. Tadi terakhir kan sempat ngomong gini, Mister. Jadi kalau dia bagus, ya ngapain di lock up? Karena memang nggak mau jualan. Jadi kalau misalnya bisa dibuat clear ya, kalau GoTo nanti kemungkinan bukan exit strategi, tapi memang cuma murni buat cari modal untuk pengembangan bisnis, kira-kira gitu. Karena kan dia mau ekspansi, iya. Oke. Ini menarik nih, ini menarik. Saya selalu bilang begini di komentar, baik itu di Instagram saya ataupun dimanapun, beat on the king, not the prey. Ini bisnis kanibal. Beat on the king. Why you beat on the prey? Not make sense. Kalau Bukalapak jelas prey-nya ya. Karena ini bisnis kanibal yang artinya bakar duit, siapa yang punya duit paling banyak itu yang menang. Menurut saya begitu. Tapi kalau masalah exit strategi di Bukalapak saya rasa enggak, Bang. Oke. Jadi GoTo sebenarnya kalau saya sendiri nanti GoTo, Mister, saya mau ikutan IPO sih kayaknya kalau GoTo juga. Mister ikutan juga nggak? Kalau GoTo? Saya masih ragu-ragu, Pak. Ragu-ragu. IPO tadi it probably overpriced. Tapi melihat dia begitu kuat dan salah satu yang terbesar IPO-nya, tergoda juga iman saya. Saya biasanya nggak goyang. Tapi nitip sendal dulu aja, Mister. Nitip sendal aja, nggak usah banyak-banyak. Dikit dulu ya, taruh dikit dulu. Iya, taruh dikit dulu aja. Saya mau sedikit tegaskan untuk yang buka tadi itu kalau yang existing nggak mungkin lah. Itu kan cuma rumor-rumor di lapangan. Oke. Ya itu cuma rumor di lapangan aja. Karena kalau kita ngomongin IPO begini kan permainan kan kalau kita tahu di lapangan kan macam-macam, Bang. Ya, logika aja kita yang punya perusahaan deh. Benar. Kita mau IPO. Oke, nah ini kalau gitu kita coba balik ke Bukalapak nih, Mister. Dia punya perusahaan saya IPO, saya mau nyamar bisa. Ini mau masuk ke Bukalapak nih. Jadi gini, bahkan di prospektusnya itu, saya menariknya itu baca, dia itu di state bahwa perusahaan ini mungkin di masa depan juga tidak akan menghasilkan keuntungan. Nah, ini Mister sempat baca nggak prospektusnya? Itu ada loh di state kayak gitu, Mister, di prospektusnya. Enggak. Saya nggak tertarik. Belum karena nggak tertarik jadi nggak baca prospektusnya. Nah, kalau itu gini. Saya nggak tertarik sama sekali karena Bukalapak is not the king. Karena Bukalapak is not the king. Oke. Nah, kalau gitu gini. Kalau gitu gini. Kalau untuk orang-orang yang nyangkut, misalnya kemarin beli di pucuk kan. Nah, ini beli di 1.300 let's say. Ini mungkin balik ke situ nggak? Kalau melihat hype-nya, momentumnya segala macam, atau mungkin Mister ada pandangan konspirasinya. Nah, gimana tuh? Kalau konspirasi kan saya selalu menilai yang existing ini kan baik, nggak mungkin lah dia jahat. Makanya yang menunggangi kan ada banyak, gitu ya. Dia bisa aja nyamar jadi siapa, dia untung, ya kan. Existing emang enggak. Nah, kalau ditanya apakah harga akan kembali ke 1.350, ya mungkin. Kenapa? Karena gini, selama perusahaan itu masih berdiri, selama perusahaan itu masih berinovasi, dan inovasi itu bisa menimbulkan hype kembali, tidak ada kemungkinan harga kembali naik. Gitu. Cuma yang jadi masalah kalau kita mau lihat dia itu naiknya sampai kemana, saya pribadi agak sulit karena PBV-nya aja nggak jelas gitu loh. Saya aja bingung. Saya saja bingung 0,00. Ayo, BVPS-nya bisa 200.000, itu angka dari mana? Gitu. Iya, karena banyak intangible assetnya soalnya mungkin, Mister. Iya. Tapi intangible asset ya memang nggak bisa di-value-kan secara harfiah. Kayak misalnya Donald Bebek. Itu apa value Donald Bebek? Value Mickey Mouse. Tapi Mickey Mouse itu cuma gambar. Harganya berapa kita nggak tahu. Tapi begitu ditempelin ke produk bayi, tadinya cuma 100.000 jadi 500.000, cuma tempel Mickey Mouse doang. Ya. Jadi RTI aja sampai bingung ini, Mister ya. Apalagi orang-orang biasa ya. Ya, jadi untuk mengukur buka itu cuma pure mengukur hype, mengukur minat. Nah, mengukur minatnya kalau udah nggak ada teknikal, udah nggak ada fundamental
mentalnya juga udah nggak bisa diharap, ya kita lihat influencer. Ngerti. Jadi gini. Influencer di grup saham tuh ngomong apa? Oke, jadi metode Mister tadi keliling-keliling, lihat mantau-mantau orang ngomong apa, itu nyari hype ya sebenarnya ya. Iya. Ya, jadi nggak perlu apapun itu, apa. nggak perlu teknikal, fundamental apapun itu nggak perlu ya. Nggak perlu. Oke. Nggak perlu, karena kalau orang fundamental biasanya nggak beli IPO biasanya. Ya benar tadi. IPO Probably overpriced. Jual murah. Benar. Jadi ya simpelnya. Ya, itu makanya. Kalau kayak gitu, Mister, bisa dibilang ke Bukalapak ini lebih mirip spekulasi ya daripada investasi ya. Berarti ya kalau kita nggak bisa ada acuan apapun. Spekulasi. Nge-hype doang kan? Dibilang spekulasi nggak juga gitu, nggak juga. Oke. Cuma yang menjadi spekulasi apabila kita berharap-harap besok bagaimana. Yang jelas hari pertama pasti naik. Ya benar. Kalau nge-hype pasti naik lah. Hari pertama pasti naik. Cuma berikutnya bagaimana saya nggak tahu. Tapi saya lihat ini yang ngeguyur kejam loh. Wah, iya. Banyak yang bertarung di situ, Mister. Kayak kata Mister tadi, penunggangnya banyak. Iya. Cuma yang ngeguyur itu kejam. Hari pertama pada saat orang optimis aja dia udah jualan. Oh iya sih, gila sih. Saya rasa itu dengan hype seperti itu. Saya dengan hype sebanyak itu tuh kira bisa bertahan arah itu sekitar ya 2 minggu lah. Gitu kan. Ini ternyata langsung ya 3. Cuma 2 hari ya. Agree. 2 hari bahkan ya. Yes, exactly. Agree, Bang. Saya aja terkaget-kaget hari ketiga udah 2 triliun, sementara dia punya equity aja cuma berapa asetnya, berapa triliun tuh. Ya. Equity berapa tuh di RTI? Waduh. Nggak lihat ini Mister, nggak hafal. Pokoknya gede lah ya. Hampir menyamai equity-nya. Begitu. Market cap-nya pokoknya kalau nggak salah 140 triliun kalau nggak salah. Market cap-nya pada saat hari keberapa itu 140 triliun itu. Market cap gak usah dilihat dengan asetnya 2,75. Hari ketiga orang udah jualan 2 triliun. Apa nggak gila? Udah. Asetnya 2,75 triliun. Hari ketiga. Ya juga ya. Udah jual 2 triliun. Lucunya. Itu saya lihat, orang sedang nyetor nyawa ini dalam hati saya. Cuma saya nggak berani ngomong, nanti saya dimarahin. Ya. Kode-kode aja. Ya saya bilang ya besok Mister, amin. Saya bilang udah gitu aja. Iya, kita juga kan sebagai influencer kan juga harus hati-hati Mister. Kalau nggak ya dimarahin sama netizen nanti. Kalau ngomong sembarangan. Banyak juga loh influencer yang dimarahin netizen gara-gara Bukalapak ini Mister. ya nggak tahu dia ngomong apa sebelumnya. Kalau saya Bukalapak jelas saya bilang saya tidak mau. Ya. Oke. Jadi ini gini Mister. Kita udah dapat lah gambaran Bukalapak lah, kira-kira gimana, GoTo juga kita udah bahas tadi. Nah ini saya mau nanya Mister nih, kalau harus disebut satu ticker, Mister mau nyebut apa? Satu apa, mohon maaf? Satu ticker kode sahamnya, kode saham. Tanpa harus dijelaskan, jadi sebut aja kode saham apa gitu. Oh saham. Nggak usah dijelaskan nggak? Apa nih yang Terserah Mister. Yang jelek. Terserah Mister. Jadi mau yang bagus, yang jelek gak usah dijelaskan bahkan. Biar penasaran aja. Tidak dibahas kan ya? Tidak dibahas. Oke, kalau tidak dibahas, saya cuma mau nyebutin kode apa ya? MLIA. Wah ini menarik nih. Oke, itu aja nggak usah dibahas kok Mister. Ini coba biar penasaran aja. Selamat buka cari tahu. Iya. Oke Mister, kalau gitu Mister, thank you banget ya udah ngobrol-ngobrol Bukalapak. Karena saking hype-nya ini jadi mau ngajak Mister ngobrol-ngobrol gimana nih Bukalapak nih. Nggak apa-apa, ngobrol yang lain juga nggak apa-apa Bang, bebas Bang. Oke Mister, thank you banyak Mister ya.